selamat sore yang baru bergabung. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama mengikuti panggung boneka pada sore hari ini. Ibu mengajak semua kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang pertama, Memuji Tuhan Selalu. Kita mau bersyukur, bersukacita. Karena apa? Tuhan kita begitu baik dan kita patut untuk terus memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu bahasa Indonesianya 1 kali, kemudian bahasa Inggrisnya 2 kali. Lalu nanti yang bahasa Inggrisnya yang kedua lebih cepat temponya. Kita coba ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau bersukacita. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Sukacita, mari kita puji Dia. Sukacita, mari kita puji Dia. Bahasa Inggris. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Temponya lebih cepat. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Mari kita masuk di dalam doa. Kita memohon akan pimpinan penyertaan Tuhan untuk acara pada sore hari ini. Semua ikut Ibu berdoa ya. Kata demi kata kita berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk boleh mengikuti acara panggung boneka Aku Anak-Anak Allah. Kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kami sudah memasuki episode yang ke-17. Abraham dipilih untuk Tuhan. Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan, sehingga pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari demi sehari. Dan kami boleh semakin mengenal Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pada sore hari ini, kita ada persembahan dari 2 orang teman kita yang akan memberikan ayat hafalan yang sudah pernah dihafalkan di dalam episode-episode yang sebelumnya. Ya, yang pertama ada dari Jogja, teman kita yang bernama Katia. Ya, Katia akan menyampaikan ayat hafalan. Nanti yang kedua ada teman kita dari Solo yang bernama Jojo atau Jonathan, ya, yang akan menyampaikan ayat hafalan. Kita dengarkan sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Halo, nama saya Jonathan. Saya tinggal di Solo.
Hari ini saya ingin menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bagi adik-adik semua yang juga mau memberikan persembahan pujian atau menghafal ayat atau hal apa, misalnya mau membuat puisi, mau membacakan puisi, juga bisa ya mengirimkan video kalian melalui IG Papet GRI Solo ya. IG-nya Papet GRI Solo. Nanti kalian bisa kirimkan dan akan ditayangkan. Sehingga semua teman-teman di sini juga bisa melihatnya. Kita mau bersyukur, memuji kebesaran daripada Tuhan kita. Nah, hari Kamis yang lalu, siapa yang hadir? Siapa yang ikut? Coba Ibu mau lihat. Oh, banyak juga ya yang mengikuti hari Kamis yang lalu. Kita sudah belajar mengenai Menara Babel. Masih ingat kan Menara Babel seperti apa? Ya, itu adalah satu menara yang dibangun oleh manusia karena apa? Karena kesombongan daripada manusia. Manusia merasa dia adalah manusia yang hebat, manusia yang kuat, yang tidak perlu lagi Tuhan. Mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka berkata, mereka mau mendirikan menara yang kuat, menara yang tinggi, yang sampai ke langit. Wah, mau mencapai langit. Mereka tidak mau melihat bagaimana Tuhan begitu beranugerah kepada mereka. Tapi mereka mau menyombongkan diri mereka mau seperti Tuhan. Mereka tidak mau pergi ke berbagai tempat. Mereka mau menetap di satu tempat. Mereka mau menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang berkuasa. Tapi karena keperdosaan mereka, Allah menghukum daripada bangsa ini. Sehingga mereka akhirnya tercerai-berai. Karena apa? Karena bahasa yang tadinya mereka satu bahasa menjadi banyak bahasa. Mereka akhirnya tidak saling mengerti. Ketika yang satu berbicara kepada yang lain, mereka tidak mengerti. Ini lagi bicara apa ya? Karena mereka berbeda bahasanya. Nah, akhirnya mereka tercerai-berai. Pada sore hari ini, kita melanjutkan kembali kisah daripada panggung boneka kita. Dengan kisah yang lain lagi, kelanjutan setelah Menara Babel. Yaitu di sore hari ini kita akan melihat bagaimana Abraham dipilih menjadi anak Tuhan. Kenapa ya? Kenapa ya Tuhan memilih si Abraham ini? Kenapa enggak orang lain? Kenapa bukan yang lain? Kenapa Abraham yang dipilih oleh Tuhan? Kita akan saksikan sama-sama acara panggung boneka kita pada sore hari ini. Abraham dipilih menjadi anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Pak, coba lihat ini. Ada apa, Arif? Ada apa, Arif? Mengapa teriak begitu? Iya, Kak Arif. Ana juga kaget. Lihat, Pak. Kandang burung ini kosong. Loh, kenapa bisa kosong? Kemana burungnya? Burungnya lepas dan terbang, Pak. Bagaimana bisa lepas dan terbang, Arif? Arif tadi mau jemur burung di luar. Waktu mau gantung sangkar burungnya terjatuh dan pintunya terbuka. Lalu burungnya keluar. Arif mencoba untuk menangkap. Ternyata terbang. Sudah, Arif. Kalau burung sudah terbang ya tidak apa. Nanti kita beli lagi. Kebetulan hari ini Papa tidak banyak kerjaan. Papa ajak kamu ke pasar hewan. Kita beli lagi burung yang baru yuk. Asyik. Sekarang kita pergi, Pak. Ayo kita pergi sekarang. Ana mau ikut ke pasar hewan, Pak. Ayo. Mama juga mau ikut tidak? Mama tidak bisa ikut. Mama ada janji meeting dengan teman Mama. Kalau begitu, 1, 2, 3, kita pergi sekarang.
Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak ya. Kenapa jalanan jadi macet begini? Ada apa ya? Di depan banyak anak-anak berjualan bunga. Bunganya bagus-bagus. Mama pasti suka. Mau kita beli untuk Mama dan sambil membantu anak-anak ini, Pak. Boleh juga. Coba kalian yang beli ya. Papa konsentrasi menyetir. Baiklah, Ana coba tanya dengan anak itu dulu. Jangan yang itu, Ana. Anak yang di sebelah sana saja. Mobilnya maju sedikit, Pak. Mengapa harus anak yang di depan sana, Kak Arif? Tidak tahu, Ana. Kak Arif rasa suka dengan bunga yang dijual anak di depan sana. Oke. Ayo siap-siap ya, sudah hampir dekat. Jangan terlalu lama agar jalanan tidak macet. Mbak Bunga, ini berapa? Saya mau beli 1 ikat. Ini uangnya. Terima kasih. Wah, bunganya bagus. Mama pasti suka. Iya, Kak Arif tak salah pilih. Bunganya bagus dan masih segar. Wah iya, bunganya bagus. Nah, kita sebentar lagi sampai di pasar hewan. Nanti di pasar hewan tetap menggunakan masker dan jaga jarak ya anak-anak. Baik, Pak. Sip, Pak. Nah, sudah sampai deh. Ayo kita turun. Wah, ikan-ikannya bagus-bagus. Bagian burung-burung di sebelah mana, Pak? Masih agak ke dalam lagi. Lihat di sebelah kirimu, Ana. Ada hamster. Kamu mau? Ana tidak mau hamster, Pak. Kamu mau hewan apa, Ana? Ana mau hewan kelinci. Lucu. Itu di sana ada kelinci. Nanti kita lihat kelinci ya, Ana. Sekarang kita sudah sampai di bagian burung-burung. Arif, kamu boleh pilih burung yang kamu suka. Yang mana ya? Yang ini saja, Kak Arif, yang warna hijau. Kak Arif tidak suka yang hijau ini. Lalu mau yang mana? Sebentar, Kak Arif mau pilih-pilih dulu. Itu ada yang warnanya biru. Sepertinya bagus Arif suaranya. Tapi Arif suka yang satunya, Pak. Ya, kamu boleh pilih yang kamu suka. Baiklah, Arif suka yang ini. Ayo sekarang kita pindah ke bagian kelinci. Asyik. Ayo, tempatnya di sebelah sana. Pasarnya sepi ya, Pak? Sepertinya karena masa pandemi ada pembatasan pengunjung kemari. Nah, kita sudah di bagian kelinci. Lihat, anak. Kelinci yang di kandang ini. Kelihatannya bagus. Ini bagus. Ana suka. Kalau Ana suka, Ana boleh kok ambil satu. Asyik. Iya, Ana. Aduh. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Ups, perut papa bunyi, minta diisi. Sekarang kita cari makan ya. Hehehe. Ah, Papa. Kirain ada apa? Mau makan di mana, Pak? Di seberang pasar ini ada food court yang enak dan bersih. Ayo kita ke sana, Pak. Tapi, bagaimana dengan hewan-hewan kita? Di dekat parkir ada tempat penitipan hewan, sehingga kita bisa titip di sana. Baiklah. Kita mau makan apa? Sekarang papa yang pilih ya. Papa mau makan bakso mantap Pak Untung. Sepertinya enak. Arif juga mau pilih bakso mantap Pak Untung. Ana ikut aja. Arif, Ana, kalian duduk di sini. Papa akan pesankan baksonya. Baik, Pak. Kalian baru bicara apa? Kok kelihatannya senang sekali? Ana tadi bilang burung dan kelinci pilihan saya bagus, Pak. Iya, pilihan Kak Arif bagus-bagus. Burung, kelinci, termasuk bunga untuk Mama. Ana suka. Oh, begitu. Siapa dulu dong bapaknya? Iya deh. Bapak kita hebat. Nah, Arif, Ana, hewan-hewan yang kalian pilih tersebut sekarang sudah menjadi milik kalian. Harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Siapa? Tahukah kalian bahwa kita pun bisa menjadi milik Tuhan karena Tuhan yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan memilih kita, Pak.
Bagaimana Tuhan memilih kita, Pak? Nah, ini bermula setelah kisah Menara Babel. Setelah Tuhan pisahkan orang-orang, terpencar kemana-mana di bumi ini, mereka makin lama makin menjadi banyak bangsa. Tapi mereka mulai berpaling dari Tuhan Allah. Berpaling dari Allah, maksudnya apa? Mereka mulai melupakan Tuhan dan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka lebih memilih membuat patung dan menyembah patung tersebut pengganti Allah mereka. Tuhan Allah mulai berpikir, aku akan memilih seorang dari mereka. Aku akan memisahkannya, akan kusampaikan firman-Ku kepadanya, dan aku akan memberkati dia, dan dia akan mengenal aku dan beribadah kepadaku saja. Orang pilihanku itu akan menjadi anakku. Aku akan menjadikannya suatu bangsa yang besar, dan dari bangsa ini akan lahir juru selamat. Siapa orang yang Tuhan pilih, Pak? Tuhan Allah memilih Abram. Mengapa Tuhan memilih Abram? Apakah karena Abram lebih baik dari mereka? Tidak, Ana. Kondisi Abram tidak lebih baik dari mereka. Abram dan keluarganya juga menyembah Dewi Bulan. Dan Abram tidak memiliki anak. Tahu dari mana, Pak? Kalau Abram dan keluarganya penyembah Dewi Bulan. Kita bisa tahu, kadang Alkitab memberi petunjuk kepada kita melalui nama-nama. Di kitab Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan 32 mencatat nama ayah Abram adalah Terah, mirip dengan bahasa Ibrani Yerah yang artinya bulan. Lalu nama istri Abraham Sarai, diambil dari bahasa Arkadian Saratu yang artinya ratu. Saratu juga adalah nama perempuan dari Dewi Bulan. Lalu anak Haran bernama Milka yang artinya juga ratu dari bahasa Arkadian, adalah nama dari putri Dewi Bulan. Jadi nama-nama ini bisa dikatakan bahwa Abram dan keluarganya juga penyembah Dewi Bulan. Oh, begitu. Mengapa Abram bisa dipilih Allah? Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Allah berdaulat. Apa artinya, Pak? Artinya Allah dapat menentukan apa saja yang diinginkannya karena dia adalah Allah. Berdaulat artinya adalah Allah dapat dan boleh memilih siapa saja untuk menjadi anak-anaknya. Ketika Allah memilih seseorang, maka berarti orang yang dipilih tersebut mendapatkan anugerah. Seperti kita juga sekarang bisa menjadi percaya kepada Tuhan Allah karena Allah yang memilih kita dan memberikan kita anugerahnya kepada kita, tapi hanya melalui Tuhan Yesus. Oh, jadi kita bisa jadi anak-anak Tuhan karena kita juga dipilih, Pak. Benar, Ana. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan dikarenakan Allah telah memilih kita di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita dapat datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anaknya, menjadi serupa dengan Kristus. Dan Tuhan Allah ingin anak-anaknya apa? Memberikan seluruh hati kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalian ingat hal ini ya. Iya, Pak. Arif akan ingat selalu. Hana juga, Pak. Sekarang kita coba mengingat ayat ini ya dari Roma 8 ayat 29a. Bunyinya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, nanti di rumah dihafalkan ya. Baik, Pak. Ayatnya di mana tadi? Roma 8 ayat 29a. Wah, baksonya sudah datang. Ayo kita makan. Papa sudah lapar sekali. Mari Mari makan, makan, Pak. Ya, kita sudah menyaksikan panggung boneka kita pada sore hari ini. Tadi ceritanya gimana? Ayo coba ingat enggak? Ya, setelah peristiwa dari Menara Babel, lalu manusia itu terpencar-pencar, berserakan ke berbagai tempat. Tadi setelah Menara Babel, lalu manusia itu terpencar ke berbagai tempat. Mereka berserakan, ya. Lalu mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah kepada apa? Kepada patung-patung. Mereka menyembah berhala.
Mereka tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Lalu tadi dikatakan apa? Tuhan Allah memilih satu orang yang bernama Abraham. Dia dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Kenapa Abraham dipilih? Apakah dia orang yang baik? Ternyata tidak. Dia juga dari keluarga yang menyembah berhala. Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan pada awalnya. Ya, tapi dia dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kedaulatan daripada Allah. Karena Allah berkuasa, Allah berhak untuk memilih siapa yang menjadi anak-anaknya. Begitu juga dengan setiap kita. Ketika kita boleh dipilih menjadi anak-anak Tuhan, itu semua karena apa? Karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan yang membuat dia harus memilih kita. Tidak. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan kepada setiap kita. Nah, kita bisa menjadi percaya kepada Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, mati di atas kayu salib dan bangkit untuk mengampuni semua dosa kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan seluruh hidup kita, hati kita, untuk dipakai Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan setiap waktu. Kita ulangi ayat hafalan yang tadi kita sudah dengarkan dari Roma 8 ayat 29a. Kita sama-sama membaca ayat ini ya, Roma 8 ayat 29a. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Satu kali lagi ya, Roma 8 ayat 29a. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita dipilih sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus anaknya. Kita bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan akan cerita kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali lagi menguatkan kita. Kita sudah dipilih oleh Tuhan bukan karena kebaikan kita. Seperti Abraham dipilih oleh Tuhan karena kedaulatan Allah, karena kasih Allah, karena anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sebelum kita mengakhiri pangbon kita pada sore hari ini, Ibu mengajak kita semua menyanyikan lagu pujian yang tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Lagu Aku Milik Tuhan, Aku Milik Tuhan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada Allah. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Tuhan telah memilih kita. Ya, Dia yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menebus dosa kita. Dan kita menjadi milik Tuhan, tidak pernah berubah selama-lamanya. Kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali, Aku Milik Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali kisah dari Bapak Abraham ini ya dengan tema yang lain lagi. Episode 18 dengan tema Abraham mengikuti Tuhan. Bagaimana ya Abraham mengikuti Tuhan? Kita akan sama-sama pelajari Kamis depan.
Ajak teman-teman yang lain untuk sama-sama bergabung ya di dalam acara panggung boneka kita hari Kamis jam 5 sore. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Oke, kita akan mengakhiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita mau berdoa kembali kepada Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk pimpinan dan anugerah Tuhan kepada setiap kita. Semua dengan sikap berdoa, kita melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Semua ikut Ibu berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh mengikuti acara panggung boneka. Kami bersyukur Tuhan telah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena belas kasih Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali pada Kamis depan pukul 5 sore. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat sore semuanya. Tuhan memberkati kita semua.